Baiklah, di video kali ini saya akan membuat skill assessment untuk memenuhi salah satu tugas final dari Cisco Academy. Jadi di video kali ini saya akan mempraktekkan dengan menggunakan spesifikasi komputer yaitu MacBook Pro dan sistem operasi macOS. Nah, untuk recordingnya sendiri saya mungkin nanti akan mengalami beberapa sedikit kendala dalam video ini karena recording kan harus menampilkan wajah ya. Jadi dengan keterbatasan software recording yang berlicense, jadi saya pakai version free. Oke. Untuk course-nya sendiri itu saya memilih modul 1. Oh ya, sebenarnya perkenalkan, nama saya Prince Alvin Yusuf. Nah, di modul 1 ini kita akan membahas mengenai course introduction content. Nah, ini course introduction content-nya. Lalu untuk lab-nya, virtual lab prakteknya itu install the virtual lab environment. Nah, kalau begitu kita langsung saja, saya akan mencoba mengikuti step by step dari langkah-langkah yang ada di sini. Oke, jadi kita di sini punya background skenario. Di lab ini kita akan menginstal dev ASC virtual machine di sebuah virtual machine Oracle VirtualBox. Jadi setelah kita menyelesaikan installation-nya, kita disuruh mengeksplor mengenai graphical user interface-nya. Lalu kita akan membuat beberapa akun yang dianggap penting untuk kita gunakan di dalam lab. Terakhir, kita akan menginstal Cisco Webex Team yang akan digunakan untuk berkomunikasi dengan siswa lain di dalam kelas. Jadi langsung saja di sini kita baca untuk require resource-nya, yaitu host komputer dengan minimal spesifikasi 4GB RAM dan 15GB free of disk space. Kemudian yang kedua adalah internet speed access. Ini untuk mendownload VirtualBox Oracle dan dev as virtual machine, ini file OVA-nya. Oke, jadi langsung saja kita ke instruksi yang pertama. Kita diminta untuk mempersiapkan komputer untuk proses virtualisasi. Jadi di bagian ini kita akan mendownload dan menginstal desktop virtualization software and dev as VM. Nah, ini instruktur akan memberikan akses ke dev as virtual machine. Nah, lalu untuk step di bawah ini spesifikasi yang dipakai itu adalah Windows 10. Kalau dalam hal ini saya menggunakan macOS version, coba kita lihat dulu ya, macOS Ventura version 13.3.1. Oke. Baik, langsung saja kita coba pertama mendownload dan menginstal VirtualBox. Kita diminta untuk menavigasi ke link ini, lalu choose and download appropriate VirtualBox installation based on your operating system. Lalu yang ketiga kita diminta untuk menjalankan installernya. Lalu yang terakhir, ketika VirtualBox sudah terbuka, kita siap untuk langkah selanjutnya. Baik, kita langsung saja ke step yang pertama ini. Sebentar. Kita ke virtualbox.org. Kita langsung saja VirtualBox. Oke, ini kita ada ke file download ya. Sesuaikan dengan mesin sistem operasi kita. Kalau dalam hal ini saya menggunakan macOS atau Intel host. Kita tunggu proses downloadnya selesai.
Oke, ini downloadannya masih 1 menit 10 detik lagi. Kita tunggu sampai selesai. Nah, oke, ini file downloadannya sudah selesai. Sekarang kita tinggal buka dan lakukan proses instalasi. Nah, untuk step-stepnya sendiri, kalau untuk di MacBook ini cukup simple. Kita tinggal double klik, habis itu running VirtualBox-nya dari application folder. Baik, langsung saja kita lakukan instalasi. Kita double klik, kemudian di welcome screen kita akan introduction mengenai penjelasan apa itu VirtualBox. Ini kita langsung saja klik continue. Nah, lalu di sini akan diberitahu kalau VirtualBox ini will take 261 MB of space on your computer. Nah, ini kita biarkan default saja. Kita klik install. Lalu di sini akan diminta untuk masukin password admin dari user yang sedang login. Oke, ini langsung saja kita tunggu proses instalasinya selesai. Oke, ini kita jalankan dan prosesnya sudah selesai dengan baik. Kita bisa langsung tutup saja. Oke, kita tutup VirtualBox-nya. Oke, nah untuk step pertama ini kita sudah selesai. Lalu berikutnya kita coba melakukan step yang kedua. Step yang kedua ini adalah import file virtual machine-nya ya. Jadi di sini kita disuruh navigate to the associate virtual machine page on netacad.com. Kita diminta untuk mendownload file device Java dan not the location of the download virtual machine. Nah, dalam hal ini kita akan mendownload file ini, lalu setelah itu kita akan lakukan import file di VirtualBox-nya. Jadi kita bisa klik file, import appliance. Nah, cuman untuk mempersingkat waktu, tadi saya sudah mendownload file ini, jadi kita bisa langsung saja praktekkan. Nah, oke. The source of appliance is local file system. Jadi nanti bakal ada pop-up gitu, dan itu kita cukup pilih kita mau mengaplikasikannya dari file local file system. Lalu kita cari filenya, file OVA-nya, lalu kita klik open. Nah, terakhir to finishingnya kita import ke dalam mesin virtualnya, dan proses ini akan memakan waktu beberapa menit. Jadi saya tadi juga untuk persingkat waktu sudah mendownload file tersebut. Nah, baik, langsung saja kita coba praktekkan. Untuk file OVA-nya sendiri saya sudah siapkan di sini ya. Ini file OVA-nya. Lalu kita buka saja VirtualBox-nya. Ini VirtualBox-nya. Kita tinggal klik. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari dashboard-nya si VirtualBox ya. Kita tinggal klik file, lalu import appliance sesuai dengan step yang sudah diberikan sebelumnya. Lalu untuk source-nya kita coba pakai local file system. Oke. Lalu kita bisa browse filenya. Kita klik icon tanda folder ini, lalu kita bisa pilih dev select virtual machine ini. Nah, ini kurang lebih file sebesar ini. Lalu kita klik open. Nah, step ini selanjutnya kita tinggal klik button next.
Nah, di sini ada beberapa konfigurasi yang sudah dibuat oleh customisasi dari tim Cisco ya. Jadi untuk virtual machine name-nya itu device lab VM. Lalu untuk description-nya ini adalah Cisco Networking Academy Lab VM for the DevNet Associate Course. Jadi jangan sampai salah mendownload filenya. Lalu yang ketiga, guest of type-nya itu sistem operasi Ubuntu 64 bit. Lalu untuk CPU-nya itu jumlah core-nya 10, RAM-nya itu ada 10.000 MB, berarti ini sekitar 10 GB. Lalu untuk network adapternya itu sudah bawaannya Intel Pro. Lalu untuk storage-nya di sini PII X4. Lalu untuk virtual disk image-nya itu ada device lab VM disk 001.vmdk. Nah, di sini untuk primary group-nya itu slash. Ya, ini semua udah konfigurasi default dari file OVA-nya Cisco, jadi kita tidak perlu melakukan konfigurasi apapun. Oke, di sini juga udah terdefault di additional option untuk kita checklist di import hard drive SVDI. Nah, ini untuk settingan ini nanti kalau misalnya ada perubahan menyesuaikan dengan spesifikasi komputer teman-teman bisa dilakukan setelah proses instalasinya selesai. Kalau sudah, kita tinggal klik finish saja. Jadi cukup simple untuk proses importing file OVA ke dalam VirtualBox ini ya teman-teman. Jadi di sini kita tinggal tunggu prosesnya selesai. Oke. Nah, ini setelah proses instalasinya selesai, kita bisa lanjut ke step selanjutnya ya. Oke, proses importing udah selesai. Sekarang kita masuk ke part 2, yaitu mengeksplorasi the device virtual machine GUI. Step pertama, kita klik start device VM. Lalu berikutnya kita disuruh tunggu ya sampai file bootingnya berjalan. Setelah itu kita akan diminta untuk mengaccept atau agreement terhadap end user license agreement-nya si Cisco Packet Tracer dan lain sebagainya. Kita tinggal klik OK aja dan agree. Nah, lalu dia bakalan continue to load, dan berikutnya di Letter Lab kita akan coba pakai terminal, VS Code, Packet Tracer, Chromium Browser, Postman, dan kita diminta untuk membuka semua aplikasi dan mengeksplorasi mereka. Kalau sudah, nanti kita tinggal klik the menu button and export the play system and all application. Nah, di sini kita dikasih sedikit catatan untuk selalu ingat bahwa ini semua adalah semua proses yang berjalan di virtual machine, dan ini completely, maksudnya itu benar-benar terpisah dari kondisi sistem operasi kita yang asli gitu. Jadi kita tidak perlu khawatir terhadap perubahan yang kita lakukan di dalamnya. Dan jika kita membuat kesalahan dalam mesin virtual tadi, atau kita menghapus sesuatu atau merusak sesuatu, kita simpelnya hanya perlu remove file VirtualBox tersebut dan mengimport lagi kopian fresh atau file baru dari yang udah kita download tadi. Ini cara yang baik ya, cara baik untuk mengeksplorasi atau bereksperimen dengan program-program yang ada di dalam tersebut tanpa mempengaruhi kondisi dari real komputer kita atau sistem operasi kita yang asli. Jadi ini nggak akan mempengaruhi performa ataupun file yang ada di sistem operasi macOS saya ataupun di Windows 10 teman-teman semua. Baik, langsung saja kita akan coba jalankan dengan klik tombol start di sini.
Sini ada beberapa pilihan start, dan kita pilih itu normal start aja. Oke, kita klik start. Kita tunggu prosesnya selesai berjalan ya, teman-teman. Oke, di sini tuh ada di sebelah sini tuh ada right dashboard ya, dimana ini bisa kita tutup. Oke. Nah, sambil menunggu ini berjalan, saya akan coba sesuaikan dulu tampilan Windows-nya. Oke, bisa. Baik, kita langsung tunggu saja. Oke. Nah, di sini karena kebetulan spesifikasi komputer saya agak tinggi, jadi proses bootingnya juga cukup singkat. Jadi bisa saya langsung coba praktekkan mengenai apa yang diminta dalam modul tadi. Kita akan coba satu persatu software ini untuk kita eksplorasi ya. Jadi yang pertama itu kita akan coba eksplorasi Chromium browser. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Chromium browser ini untuk tampilannya lebih kurang sama dengan browser pada umumnya. Cuman dia itu sedikit lebih dibatasi dari segi UI-nya ya, untuk meningkatkan segi performanya. Nah, biasanya pemakainya ini adalah para developer gitu, dan ini hanya ditujukan untuk area uji coba aja gitu. Nah, jadi ini kurang lebih maka tampilannya sama kayak Google Chrome, bener-bener sama banget ya. Kita coba klik about Chromium-nya. Jadi ini adalah software yang bersifat open source project. Tuh, extensionnya juga sama ya. Jadi bentuk tampilannya pun juga sama. Di sini ada search bar-nya, area bookmark, count. Bahkan untuk tampilan error ketika internet tidak berjalan juga sama ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Saya rasa teman-teman juga sudah familiar dengan Chrome pada umumnya. Jadi ini kita klik silang. Oh ya, ini tampilan dari sistem operasinya tadi ya, yang dipakai di file OVA-nya Cisco gitu. Jadi dia berbasis Ubuntu 64 bit. Oke. Kita coba lihat dulu. Yang pertama itu tadi kita diminta eksplorasi Chromium browser, ini sudah kita eksplorasi. Kita sekarang coba Postman-nya dulu. Kita coba silang dulu ya. Kita coba dulu Postman. Nah, oke. Nah, sedikit informasi sebenarnya Postman ini apa. Jadi Postman ini kita bisa lakuin uji coba terhadap API yang sedang kita build atau yang kita udah ready. Ini banyak banget fungsinya, dan ini berhubungan dengan salah satu metode distribusi data, yaitu REST API. Biasa kita bilangnya RESTful API. Jadi kita bisa get, post, intinya berhubungan dengan database. Kita bisa lakukan juga melalui pemanggilan simple yang dilakukan di link API. Nah, jadi di sini di area Postman, mungkin buat teman-teman yang belum familiar ya, di bagian atas ini kita punya working navigation, navigasi kerja. Jadi kita bisa create new tab atau Postman window runner. Kita bisa lakukan import dari file kita sebelumnya. Kita bisa lakukan setting, misalnya kayak setting tampilan atau dari segi setting account yang mau kita hubungkan dengan akun Postman kita gitu. Nah, lalu di sini ada area edit, yang dimana di sini ada seperti biasa kayak kita temui di area editing word lainnya ya, kayak undo, redo, cut, copy, paste dan sebagainya. Lalu untuk area view juga berhubungan dengan tampilan dari aplikasi. Lalu untuk file help di sini kita bisa lihat untuk fitur prana luar gitu. Jadi di sini kita bisa lihat juga untuk area utamanya itu ada create a request.
Jadi di sini kita bisa buat request baru terhadap API gateway kita. Misalnya kita punya link dan kita ingin uji coba apakah link tersebut bisa berjalan atau enggak sesuai dengan metode request kita, apakah itu get ataupun post misalnya. Lalu di sini ada kustomisasi tampilan. Ini kita bisa rubah ke dark mode atau white mode. Lalu kita bisa enable launchpad dan more setting lainnya untuk settingan-settingan yang lain gitu. Baik, di sini kita udah eksplorasi untuk nah ini kalau kita mau sign in ya, kita mau mendaftar ke Postman. Jadi Postman ini sekarang udah version cloud pun juga sudah tersedia, jadi kita bisa sinkronisasi ke file kita yang lainnya yang tersimpan di akun kita. Oke. Jadi untuk itu kita sudah eksplorasi Postman, kita bisa silang aja. Lalu nextnya kita akan eksplorasi yang namanya packet tracer. Baik, kita akan buka Cisco packet tracer kita. Nah, saya yakin bagi teman-teman yang backgroundnya dari networking pasti udah familiar banget dengan yang namanya Cisco packet tracer. Jadi mungkin saya akan cukup singkat saja di sini biar tidak terlalu terkesan menggurui juga ya. Jadi di sini tuh ada working bar-nya, kita bisa lihat ya pada umumnya seperti kayak new, open, recently file, save, dan exit dan lain sebagainya. Lalu ada file edit, copy, paste, undo, redo, ada option preferences, kita bisa sesuaikan dengan preferensi yang kita butuhkan baik dari segi tampilan maupun fungsi kerja aplikasi. Terus dari segi view, tools, extension, dan help. Nah, untuk di bagian mainly important partnya sendiri itu ada di bagian bawah ini. Jadi di bagian bawah ini kita bisa lihat ini ada mainly networking device and device components, ada connection ini nanti kayak berupa pengkabelan apa yang mau kita lakuin di dalam jaringan tersebut ya. Lalu di sini ada miscellaneous news, ini kayak perangkat tambahan gitu. Lalu di sini ada multi user, ini untuk connect beberapa tipe-tipe yang berbeda ya. Nah, di bagian networking device ini kita bisa pilih beragam jenis router, dan umumnya router yang dipasang adalah router yang diproduksi oleh Cisco gitu. Jadi nggak ada kita temui nanti yang namanya router-router dari produsen luar, itu nggak ada, karena pada dasarnya Cisco packet tracer ini dipakai untuk mengedukasi konsumen mereka yang istilahnya masih awam atau mau menggunakan produk-produknya Cisco. Kurang lebih seperti itu untuk eksplorasi kita di Cisco packet tracer. Oke, nah untuk selanjutnya kita akan lanjut. Kita akan coba lanjutkan ke berikutnya ya. Software berikutnya itu adalah VS Code. Nah, jadi VS Code sedikit singkat aja, ini adalah software editornya untuk para programmer. Jadi kita bisa lakuin editing ataupun create file, ataupun kita bisa mengcompile file langsung dari Visual Studio Code kita. Nah, di Visual Studio Code ini sekarang tuh udah banyak banget yang supporting many of language-nya bahasa pemrograman, jadi nggak perlu khawatir apakah bahasa pemrograman saya disupport atau enggak. Jadi di sini itu tampilannya kita sama sih, kita bisa setting white atau dark, itu dari segi preferences. Lalu di sini kita bisa lihat ya untuk tab filenya sendiri, itu kita bisa new file, new window, open file, add folder to workspace. Jadi ini yang namanya adalah area workspace kita. Jadi di area workspace ini kita bisa buka lebih dari satu bahasa pemrograman atau lebih dari satu area window seperti ini ya. Nah, di sini kita ada file edit. Untuk di file edit sendiri ini ya seperti biasa kita bisa melakukan editing seperti di pemrosesan Word yang lainnya. Terus ini ada tab selection, ada view, go, run ini tuh kita ngejalanin
compiler dari kode kita ya. Jadi kita bisa start debugging, run without debugging, oke, dan lain sebagainya. Lalu kita punya terminal. Jadi terminal ini nanti dia terhubung dengan command line terminal dari sistem operasi yang kita pakai. Jadi ini udah benar-benar full integrated to operating systemnya ya teman-teman. Oke, nextnya kita punya di sini tab Explorer, dimana kalau kita punya sebuah workspace tentunya file lebih dari satu. Jadi kita bisa open folder tersebut untuk membuka semua file kita yang ada di dalam tersebut. Kita tinggal eksplorasi aja nih, gitu. Dan di sini kita bisa manage apakah file tersebut mau kita pindahkan atau mau kita delete atau mau kita modify dan sebagainya. Lalu di sini kita punya tab search, di mana tab search ini kita bisa melakukan pencarian berdasarkan keyword ataupun kata yang ada di file workspace kita. Jadi kita bisa cari berdasarkan kesamaan kata maupun huruf dan fungsi yang kita ingin cari gitu. Ini sama dengan find and replace juga seperti di Microsoft Word ya. Lalu di sini tuh ada source control. Untuk source control ini kalau teman-teman mau integrasikan VS Code-nya ke GitHub itu bisa banget. Jadi di sini itu benar-benar udah supporting ke beberapa source control yang ada di luar sana yang umumnya dipakai oleh para programmer. Lalu berikutnya kita ada account. Nah, jadi account ini gunanya biar file editing kita itu terintegrasi dengan cloudnya Visual Studio Code. Jadi kalau kita misalnya tipikal orang yang suka nge-backup gitu dan kita takut preferensi kita hilang di local file system kita bisa banget untuk sinkron ke file accountnya Visual Studio Code. Lalu di sini ada file manage. Nah, untuk file manage sendiri kita banyak banget fungsi bisa kita di sini. Bahkan kita bisa merubah temanya ya, file account theme. Dan sini juga ada settingan untuk Visual Studio Code-nya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk eksplorasi kita di Visual Studio Code. Kita lanjut ke berikutnya. Kita diminta untuk eksplorasi terminal. Nah, untuk tampilan terminalnya sendiri ya, dimana-mana tuh terminal sistem operasi hampir sama ya, bentuknya rata-rata agak rada-rada mirip juga untuk beberapa perintah eksekusinya. Nah, jadi ini adalah terminal dari virtual mesinnya si Cisco tadi yang kita sebutkan di awal. Nah, kalau teman-teman melakukan eksekusi di sini, impact-nya itu cuman terkena di mesin virtual box-nya aja. Jadi nggak akan merembet ke sistem operasinya yang asli ya. Jadi ini saya akan coba kasih lihat. Nah, ini adalah terminal dari macOS saya. Jadi selagi saya mengeksekusi di virtual box ini, dia nggak akan ada impact-nya sama sekali ke sistem operasi utama saya. Jadi kalau misalnya seandainya saya salah eksekusi atau perintah dan itu ternyata merusak sistem operasi saya di virtual box, saya bisa tinggal hapus aja lalu import atau pilih yang ulang file OVA-nya ke dalam virtual box gitu. Jadi sesimpel itu kalau misalnya kita ngelakuin mistakes di step environment ke depannya gitu. Baik, langsung aja kita coba ke step selanjutnya. Sampai ke terminal kita udah. Lalu berikutnya kita diminta untuk klik the menu button and explore the play system and all application. Oke, kita akan buka yang namanya menu. Nah, ini dia menu. Jadi di sini ada beberapa part dari button bar operating systemnya si Ubuntu tadi. Jadi yang pertama itu ada place, di mana ini adalah fungsi utamanya menemukan directory. Jadi direktorinya itu ada directory computer, home folder, network, desktop, and trash. Jadi ini bener-bener easiest way ya, kita bisa bilang shortcut yang sangat pas banget kalau kita mau memanage file-file kita di Ubuntu. Jadi kurang lebih sama dengan sistem operasi yang ada di Windows pada umumnya. Kemudian berikutnya kita ada sistem. Di sini kita ada control center, terminal, lock screen, logout, dan quit.
Nah, kalau misalnya di Windows mungkin kita taunya control panel, tapi kalau di Ubuntu kita taunya control center gitu. Jadi ini fungsinya untuk settingan dari sistem operasi kita gitu. Kalau misalnya di macOS saya lihat ini namanya sistem setting gitu. Jadi bener-bener beda banget tampilan yang di virtual mesin ini dengan yang di sistem operasi asli yang saya pakai. Jadi bener-bener gak ada impact atau gak ada hubungan sama sekali jika terjadi broken atau masalah di virtual boxnya. Kurang lebih seperti itu. Ini terminal yang kita cobain tadi. Lalu lock screen gunanya juga sama, ini untuk mengunci layar. Lalu logout kalau misalnya kita mau keluar dari account kita yang sedang login saat ini, atau mungkin kita mau beralih account ya, switch account. Lalu di sini udah quit untuk keluar dari operating systemnya. Untuk kita mau matiin lah istilahnya, power off dari operating systemnya gitu. Jadi sama seperti fungsi sistem operasi pada umumnya, virtual machine yang di virtual box ini dapat kita berlakukan seperti komputer pada umumnya. Kita bisa hidupkan, matikan, restart dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Lalu kita akan eksplorasi di bagian application. Application ini ada apa aja sih? Jadi di sini kita bisa lihat itu ada all. Ini kita bisa lihat semua perintilan-perintilan dari sistem operasi yang ada di sini ya. Bahkan di sini sudah tersedia DB browser for SQLite. Jadi ini biasa saya pakai juga sih untuk eksplorasi file database berbasis SQLite. Ini benar-benar lengkap banget. Bahkan sistem operasi, bahkan untuk browser sendiri dia sudah sediain Firefox, tadi Chrome juga ada ya. Lalu untuk gambar diagram kita juga dikasih Draw.io. Ini benar-benar bagus banget bagi teman-teman membuat flowchart atau diagram lainnya gitu untuk sistem berarsitektur aplikasi. Kita coba lagi scrolling ke bawah. Jadi di sini tuh benar-benar yang umumnya user Ubuntu pakai, dia berusaha untuk sediakan di sini. Nah, di sini paket tracer ini bawaan dari customisasinya si Cisco ya. Ini juga ada Postman tadi dan Visual Studio Code ya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk tampilan dari all application. Untuk baik kategorinya kita tinggal klik aja. Misalnya kita mau kategori aksesoris, kita tinggal klik aksesoris itu apa aja, dia bakal muncul. Kategori grafik itu apa aja, kategori internet itu apa aja, kategori office itu apa aja, other itu apa. Other ini customisasinya dari si Cisco. Lalu ada kategori programming ya, seperti saya bilang tadi itu ada DB browser, Postman sama Visual Studio Code. Ada sound and video, system tools, universal access dan lain sebagainya di sini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk tampilan dari si tab application. Kalau kita mau searching nih, misalnya kayak fungsi atau sistem setting dari sistem operasinya, atau kita mau cari app, kita tinggal klik aja di sini keywordnya di bagian search. Jadi search bar di sini benar-benar fungsional banget. Lalu di sini ada tab favorit, yang dimana ini adalah aplikasi-aplikasi yang kita udah favoritin gitu, udah kita kasih tag atau label lah. Nah, di sini kita udah selesai untuk eksplorasi semua aplikasinya. Lalu berikutnya kita akan coba untuk create lab environment account. Nah, untuk accountnya sendiri ini ada 3 jenis account ya, 1, 2, 3. Nah, cuma di sini untuk biar lebih runtut, menurut saya step guide-nya agak kurang runtut. Jadi di sini saya akan coba untuk langkahi dulu ke step nomor 4, shutdown the virtual machine. Jadi di sini untuk shutdown virtual machine ini ada banyak step ya, ada banyak cara. Bisa dari terminal, bisa dari control centernya virtual box. Tapi untuk kali ini saya akan coba mematikan dari terminal. Jadi kita untuk perintah eksekusi awal itu sudo nol itu artinya sekarang, berarti kita mau matiin sistem operasinya sekarang. Kita coba eksekusi langsung, klik enter. Oke. Halt berarti nggak ada. Di Debian mana, saya coba min halt. Oke. Sudo min. Jadi di sini ada banyak banget sebenarnya stepan ya. Kalau coba kita masuk ke sudo i dulu,
Oke, jadi tadi untuk perintah mati ini kita cukup halt aja. Kalau kemarin saya cobain di Debian itu ada -h0. Jadi sebenarnya walaupun sama-sama keluarga dari Linux, beberapa sintaks itu agak-agak sedikit ada embel-embelnya gitu. Nah, ini kita tinggal tunggu aja prosesnya selesai. Sampai dia selesai, saya benar-benar mesin virtualnya itu mati. Oke, kita tunggu dulu. Nah, sambil kita coba nunggu, kita cobain ke step selanjutnya ya. Tadi yang kita langkahin. Yang pertama ada create a devnet account. Kita ke developer.cisco.com. Kita cobain dulu developer.cisco.com. Jadi sebelumnya saya udah pernah buat account di developer Cisco ini, dan buat teman-teman yang belum punya akunnya itu tinggal klik sign up aja. Jadi di sini kita bisa login dengan berbagai pilihan account. Jadi ini udah single sign on banget dan benar-benar dipermudah. Kemarin saya cobain buat mendaftar itu pakai account Google saya gitu. Nah, kalau kayak gini kita udah terdaftar, kita udah masuk. Ya tinggal lihat ya, di sini ada banyak jenis banget ya learning lab yang disediain sama si Cisco gitu. Dan ini kebanyakan modulnya gratis sih, bisa kita eksplorasi kayak gini. Di sini kan ada nih DevNet Associate Fundamental, dan ini tuh course yang tipenya berbayar gitu. Ada beberapa yang gratis, ada beberapa yang bayar gitu. Jadi di sini kita sudah coba ya, benar-benar gampang banget buat proses pendaftarannya. Teman-teman tinggal pakai account berbagai pilihan tadi, account Google. Saya yakin semua teman-teman pasti punya akun Google, dan sistemnya benar-benar single sign on, cuman beberapa kali klik doang. Tadi kita sudah langsung terdaftar. Nah, itu untuk bagian create devnet account ya, kita sudah punya, kita sudah login, kita sudah menyelesaikan sampai ke tahap returning to dashboard tadi. Nah, sekarang kita akan coba create GitHub account. Untuk GitHub sendiri kita tinggal buka github.com, dan kita ini benar-benar simple banget. Nah, jadi ini adalah GitHub saya yang sudah saya daftarkan. Jadi saya udah lama banget punya akun GitHub, dan kita coba sign out dulu ya. Kita lihat seberapa mudahnya sih sebenarnya kalau untuk mendaftar di GitHub ini. Nah, jadi untuk proses pendaftarannya sendiri itu teman-teman tinggal masukin aja email teman-teman, baru klik continue. Terus nanti kita akan diminta untuk masukin password. Habis itu kita akan dikirimkan code ataupun link yang dimana itu untuk memverifikasi bahwa email kita itu sudah benar. Jadi terakhir tinggal, kalau kita sudah terdaftar, kita akan diarahin buat sign in. Nah, untuk sign in itu kurang lebih seperti ini. Jadi saya akan coba sign in akun saya. Ini kurang lebih tampilan dari si GitHub ya. Jadi GitHub ini bukan kolaborasi dengan Cisco, dia benar-benar really independent source control ya sih untuk penyimpanan repository. Dan di sini kita bisa buat repository baru, tinggal klik new, dan beberapa historical dari kita tuh di sini yang pernah kita buat, project-project pernah kita buat dan kolaborasi dengan tim lain. Oke, jadi untuk GitHub sendiri kita udah selesai. Selanjutnya kita tinggal create a Webex account. Untuk Webex account sendiri ini kita akan coba, nah ini dari Cisco ya, webex.com. Kita akan cobain dengan starting for free. Di sini ada plan yang berbayar, ada yang sesuai dengan kebutuhan sih sebenarnya. Tapi kalau saya sendiri prefer pakai Zoom. Nah, jadi ini proses pendaftarannya. Dan ini ada more ways to sign up ya. Jadi benar-benar gampang banget. Kita bisa pilih mau pakai akun Google atau akun Microsoft. Jadi karena saya udah punya akunnya dan benar-benar gampang banget, cukup klik
akun Google atau Microsoft. Itu sama dengan seperti pendaftaran sebelumnya ya, tadi yang pakai single sign on, itu segampang itu. Kita coba dulu eksplorasi, kita coba sign in ya. Jadi ini bener-bener untuk meeting sih, cloud meeting gitu. Jadi ini mungkin salah satu bagian dari komersialnya si Cisco ya, biar banyak orang yang sekalian belajar di course yang mereka sekaligus pakai produknya mereka, rilis marketing. Oke, ini saya udah punya dan ini license saya free. Lalu sini ada link kita kalau kita mau invite people ke dalam meetingnya kita, atau kita mau start meeting sekarang atau schedule meeting. Jadi kurang lebih sama dengan software meeting lain, cloud meeting lainnya. Dan kita itu dikasih limit 40 menit buat akses free-nya. Jadi after 40 menit kita meetingnya bakal mati gitu ya. Baru kita harus cobain masuk lagi ke dalamnya gitu. Oke, jadi untuk yang create Webex account ini kita udah, shutdown virtual machinery kita juga udah ya. Lalu terakhir kita tinggal install Webex Teams on your device. Nah, untuk yang Webex Teams karena dia bisa diakses dari browser ya, jadi saya itu nggak ini lagi sih, biasanya nggak nginstall dari app-nya lagi gitu. Kenapa? Karena selain dari installernya yang gede dan beberapa juga kan kita udah biasa pakai Zoom ya, jadi kayak sama dengan Google Meet, kita pasti nggak mau installernya Google Meet, tapi pasti kita pakainya version browsernya. Semaksimal mungkin kita minimalkan pemakaian storage di komputer kita biar performa komputer kita tetap terjaga gitu. Dan kalau buat teman-teman yang mau install itu juga nggak masalah, mungkin kayak di handphonenya mau coba di install itu juga ada version untuk handphone maupun di tablet juga ada. Dan kebetulan saya install Webex-nya itu di iPad saya gitu. Jadi untuk yang di laptop saya biasa pakai join yang pakai browser gitu sih. Oke, nah di sini kita berarti sudah menyelesaikan step dari installingnya, dan kita coba lihat ya ke VirtualBox kita lagi. Oke, nah ini fail to start web format to be configured. Oke, kalau misalnya teman-teman ngalamin kayak nge-lag hack gini, tiba-tiba kayak nge-freeze, bisa juga langsung kita klik silang, kita bisa save machine state-nya. Jadi kalau beda itu kalau kita misalnya save machine state, kita buka lagi state terakhir kita ini yang akan kebuka. Kita bisa juga send the shutdown sinyal, jadi nanti sistem operasinya si VirtualBox ini bakal mengirimkan atau mengeksekusi sebuah sintaks untuk dieksekusi di terminalnya Ubuntu gitu. Jadi kurang lebih ini sama dengan cara halus untuk matiin OS-nya gitu. Ini cara kasar yang ketiga, power off the machine. Jadi ini kita kalau seandainya komputer teman-teman nge-lag pasti matinya dari tombol power gitu. Nah, ini juga, ini saya coba pilihan ini. Saya akan coba lanjut cek dulu. Oke, saya akan coba lanjut dulu untuk mengecek VirtualBox-nya. Baik, nah di sini statusnya ini sudah power off dan mati. Jadi kurang lebih mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk proses installing virtual machine lab environment ini ya, untuk memenuhi assignment tugas dari Cisco ini. Jadi selamat mencoba teman-teman, dan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh instruktur selama kita menjalani proses pembelajaran.